warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Reski dari kelas manajemen A2. Di sini saya akan membahas materi bab 9, yaitu kas dan bank. Kas bagi perusahaan adalah aset yang paling penting sekaligus aset yang paling rentan untuk dicuri. Jumlah kasnya yang cukup membantu perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya untuk meningkatkan nilai saham. Kas juga merupakan aset yang sangat rentan untuk dicuri atau disalahgunakan baik oleh pihak di dalam perusahaan atau dari luar perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian internal yang memadai untuk menghindari kerugian-kerugian dari penyalahgunaan kas. Adapun karakteristik kas dan setara kas. Menurut PSAK 2, kas terdiri saldo kas dan rekening giro. Kas dan bank meliputi uang tunai atau kertas dan alat pembayaran lain yang diterima umum, cek, wesel, simpanan yang di dalam bentuk rekening giro, baik yang ada dalam perusahaan maupun yang disimpan di bank yang sewaktu-waktu dapat digunakan. Adapun setara kas menurut PSAK 2 adalah investasi yang liquid, berjangka pendek, yang dengan cepat dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Adapun instrumen yang dapat diklasifikasikan setara kas. Yang pertama, deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang dari tanggal penempatannya serta tidak dijaminkan. Yang kedua, instrumen pasar uang yang diperoleh dan akan dicairkan dalam jangka waktu tidak boleh dari 3 bulan. Pos-pos yang tidak boleh dimasukkan ke dalam kas setara kas yaitu: yang pertama, kas yang penggunaannya dibatasi jika jumlahnya material. Yang kedua, saldo kompensasi. Yang ketiga, cerukan atau bank overdraft. Yang keempat, cek mundur dari pihak ketiga. Yang kelima, cek kosong dari pihak ketiga. Dan adapun akuntansi untuk kas kecil. Kegunaan dana kas kecil yaitu terdapat transaksi-transaksi pembelian yang nilainya kecil yang tidak mungkin dibayarkan dengan menggunakan cek atau transfer antar bank karena alasan kepraktisan. Adapun contoh transaksi pembelian yang menggunakan dana kas kecil yaitu: yang pertama, pembelian teh, gula, kopi dan makanan kecil. Yang kedua, pembelian alat tulis yang sifatnya mendadak. Yang ketiga, pembayaran langganan koran dan majalah. Yang keempat, pembayaran biaya perjalanan yang nilainya kecil. Adapun metode dana tetap pada kas kecil, perusahaan sebaiknya tidak menyimpan kas dalam jumlah yang besar karena alasan pertama yaitu kas adalah aset yang paling mudah dan sering dicuri oleh pegawai perusahaan atau pihak dari luar perusahaan. Yang kedua, memegang kas dalam jumlah besar tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan karena dapat opportunity loss berupa bunga yang hilang-hilang yang seharusnya dapat diperoleh jika kas tersebut disimpan dalam bentuk deposito atau berjangka panjang. Adapun metode pengendalian kas yang sering dipakai untuk kas kecil adalah metode dana tepat atau interest fund. Yang pertama, membentuk dana kas kecil. Yang kedua, pencatatan transaksi pembuatan dana kecil. Yang ketiga, administrasi pengeluaran kas kecil. Yang keempat, pengisian kembali dana kas kecil. Adapun rekonsiliasi bank. Perusahaan umumnya membuka rekening di bank untuk menampung penerimaan kas dari pelanggan
dan dari sumber-sumber penerimaan kas lainnya. Rekening bank tersebut juga dapat digunakan oleh perusahaan untuk pembayaran kas perusahaan. Menurut catatan perusahaan, akun bank tidak selalu sama dengan pencatatan yang dilakukan oleh bank atau rekening koran. Rekonsiliasi bank terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dimulai dengan saldo kas menurut rekening koran yang telah disesuaikan. Bagian kedua diawali dengan saldo kas menurut catatan yang diakhiri dengan saldo kas yang telah disesuaikan. Materi yang terakhir yaitu penyajian kas dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Kas adalah aset yang paling likuid sehingga disajikan diurutkan pertama pada kelompok aset lancar pada laporan posisi keuangan. Sebagian besar perusahaan menampilkan hanya jumlah kas pada laporan posisi keuangan dengan mengeluarkan semua akun bank dan dana kas yang dimiliki. Perusahaan juga mungkin saja mempunyai kas sebagai selisih lebih dari kegiatan operasinya. Pada suatu waktu, perusahaan secara normal melakukan investasi yang sangat likuid dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan bunga. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.